Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada dosen pengampu akuntansi dan tak lupa juga kepada kawan-kawan satu kelompok saya. Ke presentasi kelompok 8, kalkulasi biaya produksi tradisional dan keterbatasan sistem akuntansi tradisional, yang disusun oleh kelompok 8 yang terdiri dari Mas Ahmad Fuad Soim dengan NIM 202400167 dan ada Alam Sagala dengan NIM 202400235. Terus ada Arif Amirul Fitra dengan NIM 202400164. Dan selanjutnya ada saya Muhammad Hamdan Gunem Saputra dengan NIM 202400237. Lanjut ke slide berikutnya. Oke. Lanjut ke pengertian sistem tradisional yang akan saya bacakan sendiri. Menurut Hansen and Woman, sistem akuntansi biaya tradisional mengasumsikan bahwa semua biaya klasifikasi sebagai tetap atau variabel, berkaitan dengan perubahan unit atau volume produk yang diproduksi. Kalkulasi biaya produksi tradisional didapatkan dari penjumlahan biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan menurut sifatnya, perubahan volume, dan kaitan dengan departemen. Slide selanjutnya, Pak. BOP dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Tarif BOP, anggaran BOP sama dengan anggaran BOP dibagi dasar alokasi. Dasar alokasi yang nomor 1, unit produksi. Nomor 2, jam tenaga kerja langsung. Nomor 3, jam kerja mesin. Nomor 4, biaya tenaga kerja langsung. Nomor 5, biaya bahan langsung. Selain itu, tarif BOP dapat dihitung berdasarkan kapasitas pabrik. Jenis kapasitas pabrik adalah sebagai berikut. Poin pertama, kapasitas teoritis yaitu volume terpasang. Poin kedua, kapasitas praktis yaitu volume maksimal yang dapat dicapai. Poin ketiga, kapasitas normal yaitu volume rata-rata dalam jangka panjang. Poin keempat, kapasitas diharapkan, yaitu volume yang diharapkan dapat dicapai di masa berikutnya. Slide berikutnya, Mbak. Baik, lanjut ke slide yang ketiga. Jika perusahaan memiliki departemen pembantu, maka biaya departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi. Gunanya, poin pertama, untuk menciptakan harga jual. Poin kedua, untuk mengukur laba dan nilai aktiva. Poin ketiga, untuk motivasi manajer divisi. Poin nomor 4, untuk monitoring departemen pembantu produksi. Poin nomor 5, untuk mengambil keputusan manajemen.
poin nomor 6 untuk menilai persediaan. Baik, terima kasih. Lanjut ke slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Mas Alam Sagala. Pada Mas Alam Sagala, saya persilakan. Ya, di sini ada metode alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Yang pertama ada metode langsung, yang kedua ada metode bertahap tidak bertimbal balik, yang ketiga ada metode timbal balik atau metode aljabar atau reciprocal method. Terus kelemahannya ada kelemahan biaya produksi tradisional. Yang pertama adanya teknologi cepat berubah dan berkembang. Yang kedua adanya persaingan global. Yang ketiga adanya konsep manajemen mutu total. Yang keempat adanya konsep kepuasan pelanggan total. Terus slide berikutnya. Slide berikutnya. Udah. Terus ada keterbatasan sistem tradisional. Kelemahan atau kekurangan sistem tradisional menurut Supriyono adalah yang pertama ada sistem tradisional terlalu menekankan pada tujuan penentuan harga pokok persediaan dan harga pokok produk yang dijual. Akibatnya sistem ini hanya menyediakan informasi yang relatif sedikit untuk mencapai perusahaan dalam persaingan global. Yang kedua ada pembebanan biaya overhead pabrik terlalu memusat pada distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik daripada berusaha untuk mengurangi pemborosan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Ya, terima kasih. Selanjutnya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Alam Sagala telah membacakan presentasinya. Lanjut ke pembaca presentase berikutnya, yakni Mas Arif. Kepada Mas Arif, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya untuk keterbatasan sistem tradisional, yaitu sistem tradisional tidak mencerminkan sebab akibat biaya karena hanya mengakui volume produk dan jam kerja yang menjadi faktor timbulnya biaya. Yang selanjutnya yaitu mengakibatkan timbulnya distorsi biaya. Terus sistem tradisional mengakibatkan manajemen cenderung meningkatkan volume produksi dalam rangka menekan biaya per unit, dan sistem tradisional menggolongkan suatu perusahaan ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban yang kaku dan terlalu menekankan kinerja jangka pendek. Selanjutnya slide. Terus ada sistem tradisional menggolongkan biaya langsung dan biaya tidak langsung, serta biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan faktor tunggal yaitu volume produksi. Sistem tradisional menitik beratkan pada perhitungan selisih biaya sel-sel tertentu dengan menggunakan standar, dan yang terakhir yaitu sistem tradisional kurang menekankan pentingnya siklus hidup produk. Terus selanjutnya. Terus ada pembebanan biaya overhead pabrik pada sistem tradisional. Ada dua cara. Yang pertama yaitu produk tunggal. Biasanya memproduksi satu produk saja, maka biaya overhead akan dibebankan kepada produk itu saja dan pembiayaan tidak akan menjadi masalah. Contoh perhitungannya seperti yang tertera di PPT. Selanjutnya, materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Arif telah membacakan presentasinya. Lanjut ke pembaca materi berikutnya, yakni Mas Ahmad Fuad Soim. Kepada Mas Ahmad Fuad Soim, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Yang kedua ada produk ganda. Dalam sebuah perusahaan yang memproduksi produk lebih dari satu,
maka biaya overhead pabrik akan dibebankan kepada semua produk tersebut. Untuk sistem tradisional, pembebanan biaya overhead dianggap berhubungan dengan jumlah unit yang diproduksi, yang diukur dari jam tenaga kerja langsung, jam mesin, dan harga bahan. Nah, di samping sudah ada tabel penentuan harga pokok produksi, yaitu memproduksi kertas pembungkus putih dan biru. Di sana sudah tertera ada produksi per tahun dengan jumlah total 120.000, biaya utama jumlah totalnya 600.000, jam kerja langsung dengan total 120.000, jam mesin 60.000 jam, produksi berjalan 50, jam inspeksi 2.000. Lalu di bawahnya ada data departemen, di mana perusahaan memiliki departemen pembantu, yaitu departemen 1 dan departemen 2. Dan di departemen 3 itu adalah jumlah total dari departemen 1 dan departemen 2. Sehingga jumlah dari departemen 1 adalah 294.000, jumlah departemen 2 sama dengan 354.000 adalah 648.000. Slide selanjutnya. Tarif overhead tunggal. Pembebanan biaya overhead dengan tarif tunggal dilakukan melalui 2 tahap. Pembebanan pada tahap pertama, biaya overhead pabrik selama 1 jam mesin, unit produk, dan jam tenaga kerja. Kemudian tahap kedua, pembebanan biaya overhead pabrik yang sudah dibebankan kepada produk tersebut diakumulasikan kepada masing-masing produk. Di situ ada contoh perhitungan tarif tunggal berdasarkan jam mesin, yaitu 249 ini ada kesalahan ya, yang benar adalah 294.000, di mana angka tersebut didapatkan dari jumlah dari departemen 1, kemudian ditambah 354.000 didapatkan dari jumlah departemen 2, dibagi 10.000 jam mesin, yaitu didapatkan dari jumlah total dari produksi pembungkus putih departemen 1 dan departemen 2, ditambah 50.000 jam mesin didapatkan dari jumlah total pembungkus biru dari departemen 1 dan departemen 2, sehingga hasilnya sama dengan 648 juta rupiah dibagi 60.000 sama dengan 10,80 rupiah per jam mesin. Yang B ada tarif departemen. Penentuan overhead berdasarkan tarif departemen lebih akurat jika dibandingkan dengan penentuan overhead menggunakan tarif tunggal, di mana setiap departemen mengakumulasikan biaya yang berbeda-beda dan tentunya perhitungannya juga harus dibedakan. Perhitungan biaya berdasarkan tarif departemen dibagi sesuai dengan sifat dari departemen tersebut. Contohnya, tarif departemen berdasarkan jam tenaga kerja langsung, JKL, yaitu 294 dibagi 80.000. 294 tadi didapatkan dari jumlah total dari departemen 1 dan 80.000 itu merupakan jam kerja langsung, sehingga totalnya adalah 3,675 rupiah per JKL. Next, slide selanjutnya. Tarif departemen berdasarkan jam mesin, yaitu 354.000 didapat dari tadi jumlah total dari departemen 2 dibagi 40.000 jam mesin dari jumlah total departemen 2, sehingga hasilnya 8,85 rupiah per jam mesin. Dari data di atas dapat dilihat bahwa
pembebanan overhead pabrik menggunakan tarif departemen lebih baik jika dibandingkan dengan tarif tunggal. Dan tarif departemen membebankan biaya overhead berdasarkan unit untuk setiap departemen. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Mas Ahmad Fuad Soim telah membacakan dan menjelaskan presentasinya. Baik, saya langsung tutup saja presentasi kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan berkah dan barokah. Amin. Amin, amin ya Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.